Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dari simulasi prototipe kami yang berjudul HydroSmart Inovasi Sistem Hidroponik DFT terintegrasi dengan pengumpulan air hujan untuk budidaya selanda berkelanjutan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mikraju Sultan, yang kedua Muhammad Ikhwan Maulana, dan saya sendiri Malika Atifa Kaifan. Lanjut. Ada 2 konteks yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama, latar belakang dari permasalahan atau solusi yang kami jelaskan. Yang kedua, ada demo penjelasan software dari sistem yang kami buat. Sini ada latar belakangnya. Permasalahan utama yang dihadapi dari sektor pertanian saat ini yaitu keterbatasan kesediaan air, terutama di daerah yang sering dilanda kekeringan. Sektor ini bergantung pada metode irigasi konvensional yang boros sehingga tidak efisien. Sementara itu, teknologi yang lebih modern seperti sistem hidroponik memang telah membantu menghemat air, tetapi seringkali masih memerlukan supplier air dan energi dari sumber eksternal yang tidak selalu tersedia. HydroSmart itu hadir yang kami buat ini dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menciptakan sistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Jadi dengan pendekatan HydroSmart ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya konvensional atau irigasi konvensional itu, meningkatkan efisiensi penggunaan air, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs 6.4 yang berfokus pada efisiensi penggunaan air di berbagai sektor. Lanjut. Nah, selanjutnya kami akan mendemokan penjelasan software yang akan dijelaskan oleh Mikraju Sultan. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai demo softwarenya. Jadi di sini ada beberapa software yang sudah kami masukkan ke dalam GitHub. Yang pertama ada kalibrasi sensor ultrasonik, kedua kalibrasi sensor pH, dan ada juga konfigurasi modul pH air. Jadi di sini ada kode HydroSmart versi 1. Pada kode ini hanya berisi mengenai sensor ultrasonik saja. Yang kedua, kode HydroSmart versi 2 berisi kode untuk sensor ultrasonik, LCD, dan pompa. Dan kode HydroSmart versi 3 sensor ultrasonik, LCD, pompa, dan sensor pH. Dan yang fix terakhir ini kode HydroSmart versi 4 ada sensor ultrasonik, LCD, sensor pH, dan ada solenoid. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kodenya yang ada di Arduino IDE. Jadi yang pertama kita melakukan include pada library Liquid Crystal I2C. Lanjut untuk melakukan konfigurasi hardware-nya, di situ ada untuk konfigurasi Liquid Crystal yang merupakan LCD-nya, dan ada trig pin dan echo pin yang merupakan pin yang tersambung pada sensor ultrasonik. Itu kami juga melakukan inisiasi pada pin pompa yang diarahkan pada pin 8, untuk solenoid diarahkan ke pin 7, dan untuk pin pH ke A0, pin digital. Lalu untuk level air kami menginisialisasikan 3 level air. Yang pertama full water level dengan 2 cm yang merupakan air penuh, low water level, air hampir habis, tinggi 5 cm, dan floor water level, level air habis. Dan kami menggunakan membuat variabel durasi untuk durasi sinyal echo pada sensor ultrasonik, distance jarak dari sensor ultrasonik, dan pH value untuk nilai pH. Hanya ada tegangan sensor pH, voltage pH. Lalu ada kalibrasi pH yang kami gunakan yaitu pH 4 senilai 2,90, itu terdapat pada tegangan pada larutan pH 4, pH 7 2,6 pada larutan pH 7, dan juga ada jumlah sampel tegangan rata-rata 13. Lanjut untuk fungsinya, untuk
faktor kalibrasi jaraknya kami gunakan 1 dikarenakan ketika dikalibrasi ultrasoniknya maka kami membutuhkan tambahan 1 cm. Sebenarnya untuk fungsi di situ ada inisialisasi LCD. Lanjut untuk serial monitor yang akan ditampilkan pada layar serial monitor. Di sini juga ada konfigurasi pin input dan outputnya. Di situ ada track pin dan echo pin yang merupakan bagian dari sensor ultrasonik, pump pin untuk pompa, solenoid pin, dan PH pin. Lanjut untuk fungsi matikan pompa dan valve saat awal. Lanjut untuk bagian loopingnya, itu terdapat fungsi membaca nilai pH, fungsi membaca jarak air, fungsi mengontrol solenoid valve, fungsi mengontrol pompa, dan kami menggunakan delay 1,5 detik untuk setiap pembacaan. Di situ dan selanjutnya ada fungsi membaca nilai pH ketika lanjut dan kami menampilkan dari pH tersebut ke LCD dan serial monitor dan fungsi jarak air yaitu baca jarak. Jadi ketika menggunakan track pin yang ada pada sensor ultrasonik lalu menampilkan jarak pada serial monitor. Lanjut yaitu ada fungsi mengontrol solenoid valve ketika jaraknya lebih kecil sama dengan valve water maka solenoidnya tutup. Sedangkan ketika solenoid pinnya ketika sebaliknya ketika waternya lebih besar daripada full water level maka solenoidnya terbuka. Ada fungsi mengontrol pompa ketika air lebih besar daripada full water level pompa akan mati, maka sebaliknya ketika distance lebih kecil sama dengan full water level maka pompa hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikhwan mengenai serial monitor. Baik, Kakak Ikhwan. Ya, dapat lihat sini di serial monitornya bisa kita lihat hasil bacaan sensor dan sensor ultrasonik dan sensor pH dapat dilihat sini ya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri Arduino dihubungkan ke laptop. Kemudian dari Arduino sendiri terhubung ke sensor ultrasonik yang mana ini akan ditaruh di reservoir untuk membaca ketinggian air. Nah, kemudian di sini terhubung juga kepada pompa melalui relay dan baterai, kemudian ke sensor ultrasonik melalui modulnya, kemudian ke solenoid valve melalui relay dan baterai. Nah, di sini kita bisa lihat ketika jaraknya 7, maka valve-nya buka dan pompa mati. Di sini karena valve-nya tidak terhubung ke air, maka kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kalau untuk pompa, di sini pompa mati dan pompa belum hidup. Ketika jaraknya kita kurangi, kita taruh pembatas di sini. Nah, sehingga jarak yang dibaca itu 3 dan pompa hidup. Terdengar bunyinya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Malika. Baik, sekian dari simulasi prototipe software dan hardware kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.